Ayo, apakah kamu adalah orang yang gak enakan? Sebenarnya sih pingin menolak, tapi karena rasa sungkan dan gak enakan, akhirnya kita tidak menolak, menerima yang kita gak sanggup, dan akhirnya tugas-tugas kita terbengkalai. Apakah kamu pernah seperti itu? Dan gimana solusinya? Simak di video ini. Halo Sobat Produktif, Sobat Pembelajar, kembali lagi bareng gua Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif. Kita sering membagikan konten-konten, so jangan lupa follow juga di Instagram, TikTok, dan podcast di Spotify. Kamu akan mendapatkan banyak sekali tips-tips seputar pengembangan diri dan produktivitas. Kali ini kita akan bahas tentang nggak enakan, yang mana kita, apalagi orang Indonesia, sering sungkan. Dimintain tolong sesuatu, kita sungkan untuk menolak. Memang kita ingin membantu, memang kita ingin bermanfaat buat orang lain, memang kita ingin menolong, memang kita ingin melayani. Tapi kalau kita lakukan itu terus-menerus, maka kita juga lupa dengan diri kita, dengan kebutuhan kita, dengan terbatasnya waktu dan energi kita. Apakah kita bisa menerima semua permintaan itu? Sebetulnya enggak. Makanya kita perlu mau filter. Bukan berarti setiap orang lain minta sesuatu ke kita, setiap orang lain minta tolong, kita selalu menolak. Bukan juga. Kalau memang kita mau membantu dan bisa membantunya, maka terimalah. Tapi kalau memang kita tidak bisa membantunya saat itu, maka tolaklah. Namun tidak semua orang bisa menolak dengan lancar, punya keterampilan untuk bisa menolak dengan baik. Dan bahkan di program aku Time Control System, ini satu modul sendiri tentang the art of saying no. Bagaimana cara kita mengatakan tidak, bagaimana cara kita menolak. Nah, jadi di sini kita akan belajar 3 tahapan untuk kita bisa menolak dengan sangat efisien. Yang pertama adalah berterima kasih. Jadi seni dalam menolak perlu diawali dengan thank you dulu, terima kasih dulu. Kenapa? Karena orang yang meminta tolong ke kita, orang yang meminta bantuan ke kita, meminta sesuatu ke kita, sudah percaya dengan diri kita. Walaupun dia nggak bantu apa-apa, tapi kepercayaan itu kita terima kasihin dulu. Terima kasih lo udah percaya sama gue. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa katakan alasan untuk menolak. Tapi aku tidak bisa karena bla bla bla. Artinya bukan kita, aduh gue nggak bisa. Jangan cuma kayak doang. Kenapa nggak bisa? Apa yang membuat kita nggak bisa? Apa yang membuat kita menolak? Dan akhirnya orang akan lebih paham jika kita memberikan alasannya. Nah, banyak orang stop di langkah kedua ini. Atau bahkan hanya melakukan langkah kedua tanpa lakukan langkah pertama. Yang ketiga ini yang paling penting. Yaitu kita berikan solusi alternatifnya. Kalau kamu belajar people management, sebenarnya dalam memberikan feedback, kita juga melakukan pola ini, yaitu feedback sandwich. Kalau kamu orang people management pasti tahu, ada yang namanya positif, negatif, positif. Jadi feedback yang negatif tadi gitu kan, mengkritik orang terdiri dari 2 positif, positif, negatif, positif. Dan polanya sama, kita berterima kasih dulu, lalu kemudian kita tolak karena alasan tertentu, dan terakhir kita berikan solusi alternatif. Oke, terus solusi alternatif itu seperti apa? Kita bisa oper ke waktu lain, bisa oper ke orang lain, atau bisa oper ke pekerjaan lainnya. Mari kita coba praktekin. Ingat, tahap 1, berterima kasih. Tahap 2, kita tolak dan berikan alasan. Tahap 3, kita berikan solusi alternatif. Kita akan coba pakai yang pertama, kita oper ke waktu lain. Sebagai contoh, misalnya ada orang, bro, Mar, gue butuh banget nih bantuan lu buat mengelola spreadsheet template Excel ini gak beres-beres, kan lo jago tuh Excelnya. Nah, gue benar-benar butuh ini beres karena diminta oleh bos gue. Bisa nggak lo bantu? Let's say pada waktu itu aku sangat-sangat sibuk dan gak bisa membantunya. Maka aku balas, ingat, terima kasih, alasan alternatif. Kita oper ke waktu lain. Terima kasih, alasan alternatif. Thank you bro, udah percaya sama gue. Tapi sekarang gak bisa karena minggu ini gue full padat banget. Gue bisa bantu, tapi minggu depan gimana? Tapi bulan depan gimana? Bisa kamu lihat polanya, terima kasih, alasan alternatif, oper ke waktu lain. Kita ambil solusi alternatif yang kedua, oper ke orang lain. Sebagai contoh, misalnya aku ada di sebuah circle anak-anak event organizer, dan aku diminta menjadi seorang panitia, menjadi seorang koordinator divisi publikasi dokumentasi misalnya. Lalu tiba-tiba ada temanku yang ngajak, ya ikutan yuk, di sini ada kepanitiaan, kita mau bikin gathering, lu bisa handle publikasi dokumentasinya nggak? Nah, ternyata sebenarnya saat itu aku nggak ngerasa aku jago, capable nge-handle publikasi dokumentasi tadi. Maka aku kan oper ke orang lain. Contohnya apa?
wah thank you banget udah percaya ke gue mau ngasih role atau peran ini. Tapi gue nggak bisa, karena menurut gue nggak capable di bidang itu. Gimana kalau si Raka aja? Dia jago banget tuh publikasi dokumentasi, kayaknya dia cocok juga. Coba mau nggak gue hubungin ke Raka? Artinya apa? Kita kasih solusi, orang jadi paham bahwa kita sebenarnya peduli. Kayak orang kita nggak bisa aja bantu di saat itu. Kita ambil contoh yang terakhir, bagaimana kita oper ke tugas lain. Let's say kasusnya sama, kita diminta menjadi seorang panitia. Mar, bisa nggak di Kepanitiaan Gathering ini lu jadi orang yang nge-handle publikasi dokumentasi? Kita jawab, oh thank you banget udah percaya sama gua untuk di peran ini. Gue excited dengan acaranya, tapi gue nggak jago dan gue nggak suka juga sih bidang dokumentasi. Gimana kalau gue bantu bagian lapangan? Karena gue punya knowledge di sana. Gue bisa bikin teknis lapangan yang rapi, schedule yang bagus. Karena gue punya pengalaman di situ. Maka kita tadi berikan terima kasih, alasan menolak, sama solusinya. Kita oper ke tugas lain. Gue nggak bisa kerjain A, tapi kalau yang B yang gue bantu gimana? Paham? Ya di alternatif solusi itu ada banyak. Contohnya ada 3 tadi. Kita bisa oper ke waktu lain, kita bisa oper ke orang lain, kita bisa oper juga ke tugas yang lain. Tapi yang perlu kamu pahami adalah frameworknya, cara berpikirnya. Terima kasih, alasan, dan alternatif. Apakah kamu siap untuk mencobanya? Mulai hari ini, setiap kamu mengatakan tidak, setiap kamu mau menolak ke orang yang meminta bantuanmu, maka gunakanlah 3 langkah ini. Terima kasih, alasan, dan alternatif. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.